Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala habibina qudwatina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Alhamdulillah, Allah memberikan kita bulan Ramadan yang penuh dengan berkah, yang di dalamnya diberikan segala mukjizat yang tertinggi, yaitu Al-Quran Al-Karim. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberi kesempatan kita untuk menjalani Ramadan ini. Saya juga ingin mengajak kita bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada jajaran pimpinan Auto 2000 yang memberi kesempatan kepada karyawannya untuk charging. Kalau baterai mobil listrik charging setahun sekali, dan mungkin saya dengar juga tadi sudah rutin juga sebenarnya acara, tapi acara ini kali ini barangkali khusus ya, karena bulannya juga bulan khusus, dan yang datang juga niatnya juga sudah luar biasa, pasti sudah punya niat yang baik semuanya insya Allah. Dan saya diberi satu topik yang cukup berat. Saya tajamkan sedikit supaya tidak terlalu luas kemana-mana. Tapi lihat ya, alhamdulillah kelihatannya ada perubahannya. Berarti kelihatan. Coba aja ya. Marilah kita jadikan Ramadan ini sebagai training camp, ya. Camping atau kemah pelatihan untuk kita mengasah disiplin, fokus, dan kinerja kita. Harapannya tentu sesuai dengan harapan Allah atau perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum itu saya ingin mengingatkan sedikit mengenai apa itu bulan Ramadan. Subhanallah, Al-Quran ini sebenarnya kalau kita baca dengan serius akan mencerdaskan kita. Kenapa? Karena semakin saya sekolah, semakin saya tahu betul bahwa Al-Quran ini bahasanya memang sangat indah. Bahasanya sangat ilmiah. Dan yang mengagumkan itu diturunkan 1446 tahun yang lalu. Dan diturunkan di tengah gurun pasir gitu ya. Yang kalau ada yang sudah pernah ke sana, alhamdulillah gitu ya, melihat bagaimana yang disebut gurun pasir itu tidak sekedar pasir, tapi beserta dengan suhu yang sangat tinggi dan juga sangat rendah. Tinggi, rendah gitu, berjalan bertahun-tahun. Jadi kalau batu aja bisa hancur gitu, jadi pasir itu apalagi orang gitu ya, kira-kira gitu. Dan di sepanjang jalan Rasulullah SAW ketika melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah, tidak ada Alfamart, tidak ada berhenti sebentar gitu. Yang ada adalah gunung, bukit-bukit yang saya kebetulan 1,5 tahun di sana. Bukit itu bisa berpindah dan bilangannya bukan puluhan tahun, bilangannya hari. Hari ini ada, besok sudah tidak ada itu bukit karena pindah gitu. Karena angin, dan bukit itu adalah dari pasir. Saya mencoba jogging gitu ya di kota Riyadh karena saya tinggal di kota Riyadh. Saya ingat kok nggak ada orang jogging ya. Ternyata memang ketika tengah-tengah saya baru tahu jawabannya. Tiba-tiba ada angin badai yang membawa pasir. Saya mau cari tembok, mau cari rumah, susahnya luar biasa. Alhamdulillah ketemu tembok, karena kalau enggak itu saya pasti seperti orang di sunplas itu, sunblasting, di amplas kira-kira gitu. Itulah amplas, jadi pasir, angin kencang, bawa butiran-butiran. Kayak orang di amplas. Saya membayangkan Rasulullah SAW berjalan. Itu kota Riyadh yang jauh lebih mild gitu ya, karena sudah ke arah timur, lebih halus. Bagaimana dengan
di daerah Mekah dan Madinah. Ternyata ketika umroh di sana, alhamdulillah kesempatan berkali-kali umroh karena dia ada di sana gitu. Itu melihat ternyata bukan sekedar pasir, batu, cadas dan sebagainya, kerikil dan itu panasnya luar biasa. Saya ngebayangin sepatu apa yang dipakai oleh Rasulullah SAW pada saat hijrah. Dan sudah sepatutnya tadi saya ajak kita semua untuk bersalawat kepada Rasulullah SAW. Karena dengan kegigihan beliaulah sampai kepada kita semua saat ini. Di negeri yang jauh di situ. Ya. Bulan Ramadan, syahrul auzubillahi minasyaitonirrajim, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ila akhir ayat. Saya singkat saja. Jadi ketika ditanya apa sih Ramadan itu? Jawaban Quran itu definitif, terminologi. Jawabannya ada di dalam Quran sendiri. Apa itu Ramadan? Bulan Ramadan adalah bulan yang unzila fihil Quran. Bulan yang diturunkan di dalamnya Quran. Artinya spesifik nih dari Allah nih. Bahwa bulan Ramadan ini adalah kita mengkhususkan banyak mengkaji Quran. Sebagai modal nantinya untuk lebih serius mengkaji Quran. Kenapa? Karena Quran itu hudan, petunjuk. Jadi nggak ada lagi orang katakan saya belum dapat hidayah. Hidayah udah ada gitu. Nggak ada orang bilang gue belum dapat hidayah gitu ya. Nggak ada. Quran adalah hidayah, hudan. Kalau di dalam ayat lain hudan lil muttaqin. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kalau kita belajar matematik itu syarat mengerjakan rumus, syarat batas fungsi gitu ya. Barangkali masih ingat ya orang teknik atau orang MIPA. Itu syaratnya kalau suatu rumus itu berlaku harus ada batasnya gitu. Nah, syarat batasnya itu adalah muttaqin. Kita bertakwa kepada Allah. Kita memang takut kepada Allah. Tidak boleh ada kesombongan di dalam. Maka orang-orang yang sombong tidak akan mungkin bisa membaca hidayah itu. Oh, saya udah menyaksikan itu. Saya itu sering dijailin kalau sekolah dulu di luar negeri. Ini mungkin nggak tahu dia bisa sampai nggak materinya. Karena saya lihat ini orang-orang terpelajar dan banyak. Jadi saya melihat begini, penyakit orang-orang yang tidak bisa mendapatkan hidayah itu adalah kesombongan. Mereka itu tidak mau mendengarkan atau tidak mau memperhatikan Quran. Jadi itu saya tuh kalau di laboratorium waktu S3, S2, terus bahkan kadang lagi berenang sekalipun suka diganggu sama orang-orang yang ingin mengkafirkan atau mengateiskan saya atau memurtadkan saya. Ada banyak jenis manusia di sana. Seringkali saya meladeni dengan mendengarkan. Sudah gitu. Ayo sekarang kita buka Quran saya. Oh nggak mau. Langsung mereka bilang nggak mau, gitu. Nggak percaya, nggak mau. Saya udah dengerin kamu nggak dengerin ini. Ini bukan ucapan saya sebenarnya, ini ucapan dari Tuhan. Oh nggak percaya saya. Oh ya sudah, kalau sudah tidak percaya, kamu jauh dari petunjuk dan saya nggak mau bicara sama kalian. Saya ingat dalam surat Al-Mulk, "Waqalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir." Penyesalan orang-orang kafir nanti, orang-orang yang zalim, orang kafir, orang fasik di neraka itu apa? Waqalu law kunna. Mereka mengatakan seandainya kita dulu nasma'u au naqilu. Mau mendengar, isma, mendengarkan. Au naqilu, mikir dikit aja. Ma kunna fi ashabis sa'ir. Sebelumnya ayatnya mengatakan malaikat itu, dua ayat sebelumnya malaikat mengatakan apakah belum datang petunjuk pada kalian? Sudah. Qalu bala. Qad ja'ana alam ya'tikum nadhir. Apakah belum datang kepada kalian itu? Sudah datang kepada petunjuk. Tapi kami menganggapnya itu adalah omong kosong belaka, itu adalah dongeng belaka. Jadi prasangka kepada Quran itu harus kita benahi. Nah, subhanallah ya, sekarang kita lihat berduyun-duyun orang masuk Islam. Banyak sekali. Karena mereka mendengar, loh ternyata salah yang selama ini kita dengar gitu. Ternyata Quran itu dan dibuka oleh orang-orang Palestina, maka mereka terbiasa. Nah, kita sekarang masuk definisi Al-Quran. Saya ingin melihat bahwa Quran itu unzila fil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda, dan ada petunjuk, penerang, keterangan, penjelasan, wal furqan, dan pembeda. Orang kalau tidak punya pembeda, dia akan kebingungan terus. Orang kalau kebingungan terus tidak akan efektif gitu.
Tidak akan efektif. Nauzubillah, bisa jadi dia akan terjatuh pada penyakit gila dan sebagainya. Karena kebingungan. Bapak Ibu sekalian, saya sudah mendidik mahasiswa UI itu lebih dari 20 tahun. 93, berarti berapa tahun? 30 tahun ya? 28 tahun ya? Oh, lebih dong. 32 ya? 32 tahun. Saya nggak pernah hitung-hitung itu. Baru sadar 32 tahun. Orang-orang anak-anak UI itu cerdas-cerdas. Bahkan lebih cerdas dari dosen. Jadi kalau mereka lulus pinter itu wajar. Bukan dosen yang bikin pinter. Karena memang mereka udah pinter maksudnya gitu. Nah, tapi saya lihat ada 1-2 orang tiap tahun ada saja yang orang bingung. Dan itu biasanya yang cerdas-cerdas. Kenapa? Rata-rata pegangan dinnya tidak jelas. Tidak punya pegangan. Atau dia mengerti agama, dia punya latar belakang pengetahuan agama, tapi tidak masuk ke dalam logik berpikirnya, tidak masuk di dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga apa? Seringkali bingung. Ada satu ujian cobaan sedikit saja, apalagi anak-anak sekarang katanya ya, rapuh dan sebagainya. Padahal genetiknya sama ya. DNA-nya dari zaman Nabi Adam ke sekarang DNA nggak berubah. Kromosomnya 46 itu, gitu ya. 23, 46 gitu ya. Nggak berubah. Yang berubah itu adalah sekitar. Nah, jadi pertama, kalau kita ingin efektif hidup kita, jadikan Quran itu pegangan, karena di dalamnya sangat jelas segala bentuk pertanyaan yang paling jahil sekalipun bisa dijawab dalam Quran. Dan kita lihat para ulama besar, kalau Anda baca kitab tafsir Ibnu Katsir misalnya, itu penuh dengan dialog, diskusi, debat dengan para zindik, ateis ya, atau orang-orang tidak mengakui agama dan sebagainya. Saya agak cepat dikit. Oke, saya baru satu slide. Saya masuk dulu ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi jelas, saya kasih merah di sini ya. Yang hijau dulu. Jadi visi seorang muslim itu adalah apa? Bertakwa. Takwa itu tema sentral hidup kita. Coba lihat. Segala bentuk ibadah ujungnya takwa. Ujungnya takwa. Termasuk puasa. Ibadah yang sangat khusus yang memang Allah langsung terjun gitu ya untuk melihat diri kita. Ibadah ini nanti langsung diangkat ke Allah Subhanahu wa taala. Jadi la'allakum tattaqun. Ujung dari sekolah training camp ini adalah takwa, harusnya meningkatkan ketakwaan kita. Dan tiap Jumat diingatkan kita untuk bertakwa. Bahkan disadarkan supaya tidak apa? Tidak mati kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah. Diawali dengan supaya kita bertakwa lebih dahulu. Tema sentral Al-Qur'an ini ada begitu banyak ayat yang mengajak kita kepada takwa. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Begitu banyak ayat mengenai takwa. Tema sentral. Artinya apa sih? Takwa itu adalah takut kepada Allah, jangan sampai dapat azab. Dan berharap kepada Allah untuk mendapatkan ridha dan surganya. Jadi kuncinya adalah apa? Takut dan harap. Khauf wa raja. Kunci berikutnya apa? Kita tahu apa yang dilarang oleh Allah dan apa yang diperintahkan oleh Allah. Dari mana? Dari Quran dan Sunnah. Maka itulah pentingnya bulan Ramadan ini salah satu di antara. Visinya bertakwa. Nah, wabil khusus kalau ada visi, harusnya juga ada misi. Misinya gimana? Berpuasa. Berpuasa yang seperti apa? Seperti orang-orang terdahulu telah diwajibkan. Dan Rasulullah SAW juga melaksanakan. Jadi kita nggak sendirian nih puasa. Kita punya benang merah dari Nabi Adam sampai sekarang. Benang merah kita jelas. Kita akan disatukan di ujung benang merah nanti di akhirat dengan kelompok orang-orang bertakwa. Kalau kita bertakwa.
Kalau tidak ya sih menyingkir nanti di sana. Nauzubillah, nauzubillah, nauzubillah. Mudah-mudahan jamaah atau 2000 ini nanti ketemu semua ya. Yang berakhir nanti ketemu di ujung yang bertakwa tadi garis merah. Kumpul dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman orang-orang yang bertakwa. Insya Allah. Amin. Nah, tapi kan kita selalu ya kalau belajar itu ada template-nya nggak sih? Ada contoh soalnya nggak sih kira-kira gitu ya. Selalu kita kalau belajar gitu. Makanya Rasulullah SAW diturunkan kepada kita. Umat Islam itu adalah umat yang paling beruntung. Kenapa? Karena contohnya itu adalah manusia. Coba lihat yang lain. Contohnya bukan manusia gitu. Dewa, gitu. Contohnya Tuhan gitu. Kita contohnya manusia. Ya lapar, ya makan, ya menikah, ya ke pasar. Semua contohnya ada, jadi kita nggak akan kehilangan template, kita nggak akan kehilangan example dalam hidup ini. Itu kita dikasih luar biasa oleh Allah. Ini agama yang luar biasa, makanya Allah ridho kepada kita. Nah, saya ambil contoh saja di zaman Rasulullah. Ada begitu banyak ya. Ambil dua contoh saja. Kisah perang Badar, dua Hijriah ya kalau tidak salah. Perang Badar itu 2 Hijriah. Bayangkan perang ketika umat Islam belum begitu kuat. Para sahabat ingin mengejar pasukannya Abu Sufyan, bukan pasukan kafilahnya Abu Sufyan. Yang dipikir mudah, ternyata dalam kenyataannya tidak mudah. Kenapa? Karena terdengar lebih dahulu bahwa kafilah Abu Sufyan akan diserang atau ada kekhawatiran akan diserang, maka orang kafir Quraisy berusaha untuk menolong gitu ya, atau jadilah peperangan perang Badar. Dan itu tidak mudah, perang di saat Ramadan. Jumlahnya kalah gitu ya. Dan belum punya pengalaman perang pertama kali gitu. Bagaimana kalau itu dijalankan dengan disiplin yang buruk, pengetahuan yang ala kadarnya? Jadi umat Islam ini sejak zaman Rasul, bahkan sejak zaman nabi-nabi sebelumnya, itu memang bukan umat yang sembarangan. Umat yang karena disentuh pikirannya oleh Al-Quran, disentuh hatinya, berubahlah dari umat yang jahiliyah menjadi umat yang penuh dengan hidayah. Dan hidayahnya langsung dari pencipta alam. Belum lagi terhitung dengan mujizat-mujizat lain. Mereka menang itu dengan kondisi yang lemah, fisik yang lemah, peralatan yang terbatas, pengalaman belum ada, jumlah yang lebih sedikit. Tapi mereka bisa menang karena apa? Karena mendapatkan semangat yang besar sekali dari Allah Subhanahu wa taala, semangat teamwork ya. Bahkan Rasulullah SAW di situ menunjukkan kapasitas seorang pemimpin dalam perang. Rasulullah SAW itu sebenarnya punya skenario, punya taktik yang berbeda dengan yang dijalankan saat perang. Tapi beliau mengajak bermusyawarah lebih dahulu. Taktik mana yang dipakai? Kalah di dalam musyawarah tersebut. Rasul kalah dalam musyawarah. Rasul langsung nih ya. Bagaimana Islam luar biasa. Tapi Rasulullah mengutamakan pendapat para sahabat yang lebih jumhur di situ ya, lebih makul, lebih masuk akal, lebih banyak dan diterima. Hanya Abu Bakar radhiyallahu anhu yang kalau tidak salah pendapatnya sama dengan Rasulullah SAW dengan taktik perang. Akhirnya disepakati taktik tempur yang disepakati bukan taktik tempur Rasulullah, tapi Rasulullah mendukung. Kalau begitu kita bersiap-siap semua. Kita sudah sepakati, kita bersiap-siap semua. Semua siapkan. Teamwork. Strateginya matang. Nanti akan menyerang di sini, akan menahan di sini dan sebagainya. Dan yang paling utama, yakin billah. Yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesulitan dalam berpuasa tidak jadi alasan sama sekali, no issue gitu. Kalau kita baca perang Badar, sejarah Rasul perang Badar, ada nggak di benak kita waktu kita kecil dulu atau waktu kita baca sekarang itu bahwa itu terjadi di bulan Ramadan? Saya itu baru sadar kira-kira 10 tahun yang lalu atau 10 kurang dari 10 tahun. Loh, ternyata bulan Ramadan ya. Mungkin pernah mendengar tapi baru sadar gitu. Sadar artinya no issue. Ramadan jadi lemes itu nggak, wah itu udah nggak ada isu sejak zaman Rasulullah, nggak ada. No issue at all gitu. Sama sekali bukan isu. Jadi
Maaf, kalau orang Ramadan melemes badan fisiknya, itu mungkin karena kurang makannya nggak benar, apa segala macam. Secara lahiriah wajar. Tapi menjadikan itu isu di benak kita, itu nggak wajar. Gitu. Harusnya kita tetap giat. Gitu. Baik. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu adalah ketika jadi khalifah di bulan Ramadan tidak mengurangi kesibukannya. Bahkan terus berkeliling, di malam hari juga keliling, ngecek satu-satu. Apakah sudah punya makan atau belum, gitu ya, di malam hari. Dan bagaimana kesibukan di siang hari. Beliau berkeliling. Sebenarnya juga Futuh Mekah, tapi tidak saya masukkan di sini. Futuh Mekah itu terjadi pada saat Ramadan. 6 tahun setelah Perang Badar. Itu bulan Ramadan. Bayangkan 10.000 orang menunggu di tengah-tengah antara perjalanan Madinah ke Mekah, menunggu di ujung sebelum akhirnya diisyaratkan untuk masuk karena sudah memenangkan pertempuran. 10.000 orang perjalanan dari Mekah ke Madinah, berapa kilo itu? Sekitar 1.000 kilo. Oh, enggak, maaf, 400 kilo. 1.000 itu dari Riyadh ke Mekah, sekitar 400 kilo. Saya kalau tidak, saya takut salah ya. Tapi ratusan kilo. Itu bukan perjalanan gampang. Saya katakan tidak ada tempat logistik apa Indomart, Alfamart gitu, nggak ada gitu. Ada, wah sepatunya rusak, beli dulu sini, nggak ada begitu. Yang dibawa dari Mekah ya itulah yang dipakai. Kalau perlu bikin sendiri di situ. Dan jenis sepatunya nggak ada yang disamak dulu gitu. Bisa bayangin kalau kaki kita udah pada lecet-lecet ya, kena panas lagi gitu ya. Batu-batu lagi kalau kesenggol gitu. Kita bawahnya sol yang halus gitu. Nggak ada sol. Saya tuh itu yang pertama kali saya ketika saya melihat perjalanan antara Mekah Madinah. Ini dahsyat sekali. Batu-batu itu runcing hitam tajam gitu ya. Dan keras. Gitu. Saya kebayang di samping-sampingnya ada kalajengking kalau malam hari. Ada ular. Gitu. Nauzubillah, nauzubillah. Ini kenapa itu semua lahir? Dari tanggung jawab. Sebagai seorang khalifah, Umar bin Khattab itu tidak kehilangan tanggung jawabnya. Kita semua punya tanggung jawab. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap di antara kita adalah pemimpin dan setiap di antara kita akan dimintai bertanggung jawab akan apa yang dipimpin. Kalau saya tak ada begitu banyak, saya cukupkan 3 tadi contoh tambah 1 Futuh Mekah. Ada banyak sekali kisah Ramadan yang sangat menarik. Utsman bin Affan dan lain-lain. Cukup 3 saja. Nah, saya ingin menyimpulkan bekerja itu bagi diri kita harusnya punya dimensi dunia dan akhirat. Jadi tidak ada dalam Islam pemisahan dunia dan akhirat. Ini konsep yang harus kita miliki. Kenapa? Karena banyak orang bekerja, bahkan korupsi gitu ya. Terus korupsinya dibuat untuk pergi haji. Ingat nggak beberapa tahun yang silam, saya nggak usah sebut lah ya, misalnya namanya gitu ya. Tapi ada seorang yang mendapatkan suap dari seorang yang sangat terkenal. Jaksa, seorang jaksa diadili, jaksanya diadili karena menerima suap, ditanya, uang segitu banyak, karena hakim itu sampai heran, ini suapnya aja segitu besar. Uang segitu banyak, kamu habiskan untuk apa? Karena sudah habis nih. Untuk mengumrohkan 20 saudara saya, familinya. Gitu. Saya itu ketika mendengar itu mikir, ini orang apa nggak mikir, dikira malaikat nggak tahu apa gitu uang dari mana gitu. Yang saya renungkan itu apa? Ini orang pasti memisahkan antara konsep dunia dan akhirat seolah terpisah. Itu ketika saya mendengar itu berapa lama kemudian saya di pesawat itu ketemu waktu itu sering perjalanan gitu ya. Ketemu dengan orang-orang maaf ya, orang-orang Arab yang pulang dari Bogor gitu. Itu saya anak-anak muda saya tanya, kamu tuh di sana berbuat dosa, ketawa-ketawa mereka. Saya tuh kalau ngomong itu suka to the point aja kalau ngomong mereka itu, karena mereka nggak bisa basa-basi itu nggak bisa. Gitu. Kalau kita kan basa-basi dulu apa gitu. Sana nggak ada. Gitu. Kamu ini, ya. Terus gimana? Oh, kami sebelum sampai ke rumah kami di Riyadh gitu kan, untuk sama-sama Riyadh gitu. Kami akan umroh dulu. Apa maksudnya? Cuci dosa. Niat gitu. Yang begini nih menurut saya sih ya nggak tahu kalau saya rasanya nggak bakalan diterima, tapi Allah kan maha maha pengampun dan penyayang. Tapi itu kan mempermainkan Allah. Ya,
Kita kalau bekerja itu harusnya punya dimensional. Kenapa? Coba kita lihat beberapa petunjuk berikutnya. Ada surat As-Saba ayat 10 ayat 11. Bacakan artinya. Dan sesungguhnya telah kami berikan kepada Daud karunia dari kami. Kami berfirman, hai gunung dan burung-burung, bertasbihlah berulang-ulang bersama Daud. Dan kami telah melunakkan besi untuknya, yaitu buatlah baju besi yang besar-besar dan ukurlah anyamannya dan kerjakanlah amalan yang soleh. Sesungguhnya Allah melihat apa yang kamu kerjakan. Sebenarnya sini tidak putus dalam satu kalimat itu dunia dan akhirat nyambung. Ngomongin detail besi, cara mengolahnya, cara mengerjakannya, tiba-tiba amal soleh, terus Allah melihat apa yang kamu kerjakan. Ini kan nyambung berarti semuanya. Coba kita lihat hadis berikut. Sesungguhnya di antara perbuatan dosa ada yang tidak dapat dihapus oleh pahala sholat, sedekah, ataupun haji. Namun hanya dapat ditebus dengan kesungguhan dalam mencari nafkah penghidupan. Merinding nggak sih gitu ya? Kita kerja ini sebenarnya lagi nyuci dosa-dosa kita nggak ketahui, yang kita tahu maupun yang tidak kita ketahui. Yang tidak bisa, kita nggak tahu bisa diampunin di sholat atau tidak, kita mohonkan kepada Allah. Jadi bagaimana mungkin orang lagi kerja, korupsi orang Islam, orang mukmin itu bagaimana mungkin? Nggak mungkin. Kecuali keimanan sedang delosor, gitu, sedang jatuh, sejatuh-jatuh. Itulah perlunya sholat 5 waktu diingatkan. Coba ya kalau kita nggak punya sholat 5 waktu. Gampang banget jatuhnya ya. Nah, kira-kira cerang baru mulai masuk kuliahnya. Ini kalau kita diagram kartesian seperti ini ya. Saya coba sebelah kanan ini profesional yang andal, sebelah kiri profesional yang payah. Sebelah kanan itu takwa, sebelah bawah itu fasik ya. Saya nggak lupa tulis atau saya nggak tahu. Kira-kira kita mau ada di posisi mana ya? Kayaknya di sini ya. Kita profesional yang handal sekaligus takwa. Amin. Kan nggak ada yang amin, cuma satu yang amin. Nah, kita aminkan sama-sama. Mudah-mudahan ya kita masuk profesional yang handal, yang takwa. Tapi ada juga yang takwa tapi payah profesionalitasnya. Kenapa? Dia bergantung pada orang lain. Dia nggak punya keahlian. Dia bergantung pada. Nah, sekarang konsep-konsep pesantren tahfiz sekarang banyak ya mengajarkan juga bagaimana hidup mandiri dan sebagainya supaya dia bisa ya. Masih punya waktu. Lalu berikutnya kita profesional tapi tidak bertakwa yang sebelah kanan. Nauzubillah yang paling kiri ya. Sudah nggak udah payah, takwanya pas-pasan gitu atau zero gitu ya. Nah, paling parah atau yang membahayakan yang ini ya, yang kanan bawah ini ya. Ini nanti materinya dibagi aja nih, ya. Biar saya dapat pahala MLM ya. Kalau Anda sampaikan lagi, Anda pelajari minimal saya dapat pahala banyak itu. Nauzubillah, udah nggak profesional, nggak bertakwa lagi. Nauzubillah, jangan sampai di situ ya. Nah, ini penting. Kenapa? Tadi karena visi kita itu kan takwa ya. Gimana caranya puasa? Apakah puasa ini kita melatih profesional kita dan meningkatkan ketakwaan kita? Itu kuncinya ya. Nah, jadi hidup kita nilai kita nanti di akhirat. Ini kalau kita hitung pakai limit ya. Ini kan kalau kita bikin maaf ya. Kita bikin, nah ini kita tarik garis lurus gitu ya. Dari nol, dari yang putih ke yang hijau, itu kan apa? Suatu gradien. Kalau suatu gradien itu kita bikin persamaan, lalu waktu kita taruh pada waktu yang sedikit, di bawah gradien itu adalah amal kita. Di bawah segitiga itu adalah amal kita. Kalau kita bikin dia diferensial limit ya gitu, kita integralkan, seluruh hidup kita itu adalah kumpulan dari segitiga-segitiga kecil yang kita ukir dari waktu ke waktu. Gitu ya. Paham nggak maksudnya? Nggak usah bicara integralnya lah ya. Jadi hidup kita ini sebenarnya adalah kumpulan dari gerakan kita menuju profesionalitas dan ketakwaan kita. Kan gitu ya harusnya. Arahnya itu harusnya ke arah dua arah itu. Besarannya kita yang menentukan. Sebesar kemampuan kita. Mastata'tum ittaqullah mastata'tum. Itulah maknanya. Bertakwalah kepada Allah mastata'tum. Segenap kemampuan kita, sebanyak-banyak kemampuan. Karena apa? Itu nanti yang segitiga-segitiga itu yang kita kumpulkan. Kalau arahnya kebalik, gitu ya, akan meminus gitu ya. Itulah dosa. Itulah kita minta ampun kepada Allah. Karena nggak mungkin ngulang supaya dihapus saja, gitu ya.
Karena kita nggak mungkin ulang. Jadi kalau kita integralkan, volume kita itu adalah volume dari ketakwaan dan profesionalitas kita. Kenapa? Karena itulah yang akan memberi makna dari hidup kita. Kalau orang bertakwa kelihatannya takwa gitu ya, tapi tidak memberi makna kepada orang lain, bukan termasuk orang-orang sebaik-baik kalian adalah yang paling bermanfaat. Tidak termasuk. Udah kebayang nih ya integralnya sama segala. Udah. Kita masuk sekarang bagaimana dengan puasa. Puasa Ramadan itu bukan sekedar menahan makan dan minum, tapi juga melatih pengendalian diri, disiplin dan fokus. Hal-hal yang halal kok yang dilarang itu. Kalau yang haram udah jelas gitu. Artinya apa? Konsep pengendalian diri itu yang paling utama. Butuh ketelitian dan kesabaran. Kenapa? Sampai menentukan kapan mulai puasa, kapan mulai satu Ramadan aja, gempar se-Indonesia gitu kan. Alhamdulillah tahun ini kita bersama-sama. Ya. Jadi ini menunjukkan orang Islam itu harus teliti dan berilmu gitu ya, dan sabar. Saat puasa juga orang akan hati-hati. Kalau lagi marah ada orang bikin kesel, ini sa'i. Katakanlah aku sedang puasa, gitu ya. Sabar, gitu ya. Hati-hati dalam bicara. Saya disuruh bicara nih soalnya, kalau nggak saya diam aja sih sebetulnya. Takut banyak salah kalau orang bicara banyak. Mudah-mudahan Allah ampuni karena niat tidak untuk berbuat kesalahan. Dan kita sadar betul bahwa seluruh waktu kita ini hari detik demi detik dari mulai kita imsak sampai sahur imsak subuh sampai maghrib itu dihitung semua. Kita bukan tidurnya aja dihitung gitu ya, masuk dalam integral tadi itu diferensial tadi, tidurnya aja masuk gitu ya. Nah, ibadah yang meningkat seperti sholat, membaca Quran, membentuk kebiasaan refleksi dan evaluasi diri. Saya masih punya waktu 2 menit ya, oke. Wah, ini saya berkontribusi pada ketelitian dalam pekerjaan, seharusnya demikian. Ketekunan dan konsistensi, puasa melatih disiplin dalam mengatur waktu makan, ibadah, dan aktivitas lainnya. Kalau enggak, berantakan kita puasa ini. Ya. Konsistensi dalam beribadah selama 30 hari menciptakan kebiasaan baru yang lebih produktif. Kenapa enggak cuma 1 hari? Kenapa enggak 2 hari? Kenapa enggak 3? Tapi 30 hari. Karena supaya memang bisa mengubah kebiasaan. Sifat yang kita miliki itu, ada yang sifatnya intrinsik, memang dari lahir sudah seperti itu. Tapi ada yang dibentuk oleh sikap yang kita lazimkan, mulazamah dalam istilah pendidikannya, kita biasakan. Nah, 30 hari rasanya cukup, gitu ya. 30 hari tiap tahun, gitu ya. Bangun lebih awal untuk sahur, kita bisa ternyata ya. Tidak hanya untuk nonton bola aja, tetap beraktivitas dengan penuh kesadaran, gitu ya. Produktivitas dan efisiensi dengan lebih sedikit waktu yang dihabiskan untuk makan dan minum, lebih fokus pada pekerjaan atau ibadah. Ini selama dari kemarin sampai Sabtu besok ini, sebenarnya saya sedang mimpin rapat, itu ternyata lebih efisien, lebih efektif waktunya. Biasanya itu sampai malam, ini justru pas puasa selesai. Habis buka malah kita pengajian malam-malam gitu. Kenapa? Karena efektif, kita nggak mikir nyemil, nggak mikirin bakso, nggak mikirin cemilan apa gorengan apa, sudah jalan terus itu. Zuhur tadi itu jalan terus tuh, rapat sholat kultum balik lagi gitu, rapat di Hotel Manhattan. Puasa meningkatkan kemampuan manajemen energi, seorang lebih belajar menggunakan sumber daya fisik dan mentalnya dengan lebih bijak. Enggak, karena dia berhitung betul. Kedua, pola makan. Nah, ini akan mengubah pola makan kita. Ternyata bisa ya kita nggak merokok 8 jam. Kita bisa ya ternyata nggak minum sekian gitu. Jadi nanti ini akan membuat kita lebih yakin gitu, bahwa kita mampu untuk melakukan itu semua. Pola makan yang benar selama puasa sangat berpengaruh terhadap kesehatan dan produktivitas. Kenapa? Pertama, kesehatan otak dan daya konsentrasi. Saat puasa, tubuh masuk dalam fase ketosis yang tadinya mengolah gula yang ada di dalam darah, tapi kini mengolah karena gulanya tidak hadir, yang diolah adalah lemak atau bentuk-bentuk protein yang diubah menjadi energi, gitu ya. Di mana lemak terutamanya ketosis itu digunakan sebagai sumber energi utama, meningkatnya fokus mental dan kreativitas. Rasanya kita cuma lapar, kalau saya nggak tahu, jangan pakai kita lah. Kalau saya itu rasanya lapar yang paling berat itu dari sampai jam 10 pagi. Setelah itu lewat, karena sudah rupanya tubuh sudah langsung perintah jangan ngambil gula di darah untuk energi, ambil di lemak. Rasanya seperti itu kalau dari yang saya baca, gitu ya. Saya bukan ahli. Puasa meningkatkan produksi hormon BDNF, brain derived neurotrophic faktor yang membantu regenerasi sel otak, meningkatkan daya ingat dan mengurangi risiko penyakit neurodegeneratif. Jadi gula itu kalau kebanyakan di tubuh kita, dia akan diubah menjadi lemak. Lemak itu kalau nempel di
di dinding-dinding sel-sel atau di pembuluh darah dan di otak segala macam, itu akan merusak lama-lama, degenerasi gitu. Dan kalau terkena ke neuron yang saraf-saraf yang mengantarkan kecerdasan segala macam logik berpikir itu kena, itu nauzubillah ya, degeneratifnya makin cepat. Kedua, stabilitas energi dan kesenjangan gula darah. Pola makan yang sehat, makanan berkarbohidrat yang kompleks ya, sebaiknya kita jangan yang terlalu mudah, yang banyak gula itu terlalu mudah, karbohidrat mudah. Tapi karbohidrat yang harus dicerna dulu gitu, baru bisa diolah oleh baru bisa digunakan sebagai sumber energi. Kita gunakan seperti. Jadi makanan yang berserat lah intinya. Mencegah lelah berlebihan, jangan terlalu banyak kerja yang too much gitu ya, yang apa? Porsir gitu. Nah, ini gimana caranya mengkonsumsi, ini kayaknya ada kebalik nih. Mengkonsumsi makanan tinggi protein dan serat saat sahur seperti telur, kacang-kacangan, memperlambat pencernaan dan membuat perut kenyang lebih lama. Hindari makanan berlemak tinggi dan bergula lebih saat berbuka karena dapat menyebabkan rasa lelah setelah makan. Oh betul ya, karena kita mencegah kelelahan. Hidrasi yang optimal. Oh ini tadi, kalau kita tidak boleh minum minuman yang berkafein tinggi, kopi, teh dan berlebihan karena dapat terjadi dehidrasi. Dehidrasi ini akan menyebabkan kita kayak kondisi kering ya. Ya, kondisi kering dan itu memang kita tubuh kita sedang kekurangan air gitu karena airnya diserap oleh beberapa zat yang memang mampu mengabsorpsi gitu ya. Anda pernah lihat spon kan? Spon itu kan menyerap air. Nah, seperti itu ada beberapa zat kafein, garam itu bisa menyerap air. Ini ada beberapa studi terakhir sebagai slide-slide terakhir, studi ilmiah tentang puasa dan produktivitas dari Harvard ya, Medical School. Puasa intermiten mirip puasa Ramadan sebenarnya kan dari jadwalnya. Ketahanan otak terhadap stres, daya konsentrasi. Terbukti ya, tidak stres ya selama Ramadan, kecuali mikirin dekat Lebaran. Studi Journal of Nutrition and Health Sciences, puasa membantu meningkatkan efisiensi metabolisme dan energi. Jadi gini, kenapa sih orang sampai obesitas? Saya ini juga udah mulai obesitas, dia harus mulai turun. Sampai orang obesitas yang sulit balik, karena otak itu kan tidak hanya di sini ya, di hati juga ada otak. Sumbernya ada dua otak itu karena Allah mengatakan afala yafqahun itu juga di hati. Tapi itu pembahasan lain. Di dalam darah kita itu ada semacam mekanisme mengatakan lapar atau kenyang. Itu dalam darah. Kalau kita kebiasaan gula lagi, batas-batas itu terlewati. Tapi itu biar aja kuliahnya dokter lah ya. Tapi ini kira-kira puasa itu melatih mengembalikan ke kondisi gula normal sebenarnya segimana sih gitu ya. Nah tadi saya katakan kita bisa ya lapar nggak susah-susah amat gitu ya. Mungkin yang terbiasa puasa sudah sangat normal tuh gula darahnya ya. International Journal of Endocrinology mengatakan puasa meningkatkan sensitivitas insulin. Inilah yang hancur ketika orang terbiasa berlebihan gula-gulaan. Kesimpulannya, puasa Ramadan bukan penghalang bagi produktivitas, ketelitian, dan ketekunan, justru alat pelatihan diri. Dia training camp sebenarnya gitu ya. Pola makan yang benar, tubuh tetap bugar dan otak bisa bekerja optimal. Ini cara-cara duniawi untuk ini kunci utamanya adalah seperti ini tadi sudah saya utarakan. Tapi yang paling utama adalah jadilah muslim yang beriman dan profesional dengan menjaga kualitas hidup, yaitu ketakwaan kita kepada Allah. Dan kita lakukan semua ini karena memang kita ingin menjadi orang-orang yang lulus sebagai muttaqin. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan. Ini masih ada, saya sih bebas kalau mau ada tanya jawab, tapi saya serahkan pada panitia. Alhamdulillah kita sudah dengarkan dari kajian Ramadan spesial hari ini, Ustaz. Alhamdulillah. Intinya adalah yang tadi saya ambil Al-Quran adalah sebagai pegangan kehidupan kita dan juga pembeda diri kita. Dan selanjutnya kita sebagai umat Islam harus teliti, berilmu dan juga sabar, dan juga kita harus menjaga kesehatan dan juga menjaga pola makan kita agar kita menjadi sehat, agar kita juga bisa melakukan gerakan-gerakan amalan menjadi ketakwaan dan kebaikan yang kasih seterusnya. Baik, mungkin ada waktu untuk bisa tanya atau panitia. Boleh tanya jawab satu atau dua orang boleh. Baik, kalau yang bertanya silakan. Boleh. Untuk akhwatnya ada pertanyaan? Maju aja biar. Untuk bapak atau ibu, untuk ibu atau rekan dari akhwat yang mempertanyakan.
Ada? Mudah-mudahan bukan karena lemes kanannya. Baik. Mungkin dari Ikhwannya dulu, boleh. Dari siapa? Boleh langsung. Ayo silakan. Masih ada mungkin mau tanya? Ada. Cukup. Yang lain ada? Baik, kalau masih ada pertanyaan, sekarang mungkin ada mau tambahan. Nggak ada sih, cukup. Saya hanya ingin mengatakan begini, Ramadan ini mahal, karena banyak orang berharap untuk sampai Ramadan tapi tidak sampai. Ada orang berharap sampai tapi ketika Ramadan lalai, gitu ya. Atau eh, ketika buka puasa terbuai, gitu ya, dengan segala macam gulai dan macam-macam. Jadi kuncinya puasa ini tidak boleh lebay, gitu. Tapi akan menjadikan kita seorang Muslim yang bertakwa itu orang-orang yang memang selalu sadar setiap saatnya, dan kebersamaan seperti inilah yang bisa saling mengingatkan. Mudah-mudahan saya juga termasuk yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersama-sama semua bertemu nanti di yaumil akhir sebagai orang yang hidayah taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih. Mungkin bisa langsung Oh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Raditu billahi rabbil alamin wa bi Muhammadin nabiyyi wa rasulah. Subhanallah bihamdihi 'adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arsyihi wa bidada kalimatihi. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbi ighfir li wa li walidayya, Rabbi ighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا. ربنا انك رؤوف رحيم. اللهم انصر مجاهدينا في فلسطين غزه في كل مكان وفي كل زمان. اللهم انصرهم، اللهم وحد صفوفهم، اللهم وحد قلوبهم، اللهم اعلم اعداءهم واعداء الدين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. امين امين يا رب العالمين يا مجيب السائلين.